Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung, dan kali ini bintang tamu perdana, meskipun kita udah sering ketemu ya, Beli ya. Ketemu udah sering, tapi ini kesempatan yang indah, malah kita nggak di Bali ngobrolnya ya, gini malah di Magelang gitu. Saya dari Jakarta, Beli Surya dari Bali, kita ketemu di Magelang, kita lagi ada acara dan sangat excited dan sangat pengen mendalami tentang apa yang dilakukan oleh Beli Surya ini gitu. Jadi beliau ini adalah pakar hipnoterapi, betul? Iya. Oke, jadi healing, jadi hypno for healing gitu ya. Bagaimana hipnosis bisa menghealing, dan kita akan menyelami gimana sih hipno bisa menghealing seseorang dan bagaimana prosesnya, dan kita akan menyelami lah tentang si hypno healing. Mungkin diawali dulu dari perkenalan dulu, Beli. Oke. Jadi Beli Surya ini startnya gimana, terus tiba-tiba ke hipno gimana, dan apa sih kok bisa jadi nyangkut ke sini, boleh diceritain? Oke. Seru nih, Kang. Ya. Kita akhirnya berjodoh juga. Ya. Setelah sekian purnama ya. Iya, biasanya kita bincang-bincang offline. Offline. Campur maya ya. Campur maya. Oke. Jadi seperti ini, Kang. Ya. Dulu itu aku backgroundnya tourism, Kang. Tourism. Iya. Oke. Tapi asli orang Bali kan? Asli orang Bali. Oke. Aku nama Baliku Komang. Komang itu anak ketiga. Komang tuh anak ketiga. Kalau anak satu? Satu Putuh sama Gede. Putu sama Gede. Yang kedua Kadek Made. Kadek Made. 3 Komang Nyoman. 4 4 Ketut. Kelima balik lagi. Oh. Yang pertama. Kalau Wayan? Putuh Gede Wayan. Dia Iya. Ya kan Pak Wayan berarti anak pertama. Anak pertama. Itu selalu gitu. Iya. Jadi kalau di Bali mau nyari Pak Wayan repot ya. Itu repot nih. Anak yang pertama atau yang kelima nih. Iya. Ini penting nih ya, penting. Oke, gimana, Beli? Ya, jadi background aku seperti itu. Kemudian di tahun 2008 aku berhenti. Aku sempat naik kapal lah. Oke. Keliling. Ya, Kemana tuh? Ya, hampir semua benua lah gitu. Udah pernah? Iya. Wih. Jadi sambil nyari ini kerja. Oke. Paling jauh kemana, Beli? Paling jauh ya semua benua lah, Kang. Udah pernah? Ya, jadi kita kan ini tergantung kontraknya, Kang. Ada 5 tahun itu sengaja kita requestnya biar ya namanya anak muda ya, pengen explore ya. Paling seru kemana? Paling seru Alaska, Kang. Alaska? Iya, Alaska. Udah pernah ke Alaska berarti ya? Wah, ini mainnya jauh nih ya. Ini main jauh nih, hati-hati. Oke. Itu di cruise apa? Jadi di kitchen-nya kah atau heavy service-nya? Oke. Ya, dining room-nya. Dining room. Iya, dining Oke. Wah, aku malah jadi pengen bahas itu nanti ya kapan-kapan. Itu perjalanan cruise sampai ke Alaska tuh loh. Anyway, dikit aja. Iya. Serunya apa di Alaska? Kenapa Alaska jadi tempat yang seru? Ya, pertama udara kan gitu ya. Kayak seru. Karena impian aku waktu kecil pingin tahu es di kutub kayak gimana sih gitu ya. Es di kutub. Tapi serunya gini, Kang. Ya, Iceland sama Greenland, aku pikirnya namanya Iceland. Itu esnya lebih banyak di Iceland. Kan gitu. Ternyata di Greenland yang lebih banyak, Kang. Itu tuh lokasinya jauh. Ya, berdekatan. Ya. Oke. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi aku. Tapi yang terpenting adalah bagaimana aku melihat glacier. Itu mimpi aku tuh. Ya, jatuh seperti itu. Karena aku lihatnya di film dulu kan gitu. Ya. Jadi kalau sekarang kan ada kalau orang pacaran lagi marah, kamu tuh dingin kayak es di kutub. Itu kan baru ngomong ya. Kalau ini udah mengalami. Ya, hati ya. Ini Alaska, permainannya Alaska. LDR, jomblo lah gitu-gitu ya. Ya mudah-mudahan ya segera dapat ini pencair ya. Oke, wah itu menarik. Nah, terus dari tourism sampai ke Alaska gitu, terus abis gitu? Jadi 2008 aku berhenti kan. Gitu aku nikah, aku berhenti. Kemudian berapa tahun tuh menggeluti? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya. Oke. Ya, bagi anak kapal itu nggak lama. 5 tahun itu. Kemudian 2008 aku keliling, mulai kita menyebar kebermanfaatan aku dari pengalaman. Jadi ngajar-ngajar lah gitu, ngajar-ngajar lah. Tapi emang basic sekolahnya di tourism? Iya, tourism. Oh, di Bali. Oke. Terus? Kemudian setelah itu tahun 2010 buatlah pelatihan. Bidangnya hospitality. Dari sana kita mulai ngajar-ngajar kan, atau yang ngajar lah sebetulnya. Itu melihat satu sisi kok ada anak kita atau anak didik kita yang enak sekali kita ajak komunikasi, semua ilmunya nangkep. Ada satu sisi juga
kok mental-mental juga nih, gimana nih? Oke. Nah di sanalah tertarik Kang. Oke. Improve diri, bertumbuh untuk cari tahu apa nih yang perlu kita. Kenapa orang nggak bisa masuk gitu ya? Betul, Oke. betul. Kalimatnya kok ini kalimat yang sama, satunya kok bisa mengerti, satunya enggak gitu. Nah, ini keren. Di sana. Iya, iya. Nah, akhirnya mulailah cari-cari tahu, ternyata ada pemahaman bahwa aku perlu belajar NLP gitu, Oke. sama life coaching. Bagaimana bertanya? Ketarik ke situ lah ya. Ketarik situ. Nah, mulailah bergeser. Dapat satu pemahaman, kemudian kita lakukan, betul Kang, ada perubahan dengan kita tahu bagaimana berkalimat yang benar. Ntar, ini ada yang menarik ya, ada yang menarik. Berarti kalau orang susah dengerin kita ngomong, jangan nyalahin dia ya. Betul. Bener nggak? Jangan kitanya yang nggak beres ya. Cara kita bertanya, cara kita menggali itu mungkin ada satu keterbatasan. Oke. Di sana saya dapat poinnya. Oke. Sehingga ayo belajar lagi tentang itu. Nah, ngaruh Kang. Ketika kita bertanya, ketika kita menggali suatu tuh enak. Gitu. Nah, sampai ada satu momen juga, ada juga yang mental juga nih, tanda kutip lah. Oke. Kita sudah menggunakan itu, sudah gali, NLP udah pakai, semua ilmu udah dipakai, mental juga. mental juga Oke. gitu. Nah, cari tahu lagi ternyata ya itu ada pengaruh bawah sadar yang luar biasa juga untuk membuat seseorang bereaksi. Oke. Nah, di sanalah aku mulai mengenal hipnosis gitu Kang. Oke, jadi perjalanannya dari abis selesai cruise, terus ngajar, terus di situ mulai terpantik kenapa ada yang mau dengar atau enggak, belajar NLP, masuklah ke hipnosis. Iya. Oke. Dan kesininya justru aku banyak belajar dari mereka Kang. Pola-pola bagaimana mereka punya mindset, pola-pola bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi. Nah, di sana justru kita gali lagi gitu. Oke. Jadi aku belajar banyaknya di sana Kang, justru pada mereka. Oke. Bukan aku yang ngajarin mereka, enggak. Kebalik nih. Ini keren. Nah, aku pengen ngebedah dulu tentang state pertama bahwa mulai tuh orang yang biasanya nggak mau denger jadi denger. Apa yang dirubah dari Beli Surya? Dari cara ngomongnya kah? Kan NLP, boleh cerita sedikit ya? NLP itu apa dan teknik yang paling mungkin kita bisa pelajari seperti apa? Oke, yang jelas NLP itu kan Neuro Linguistic Programming. Yes. Bagaimana merubah sistem neuron dengan linguistik kan gitu. Oke. Cara kita mempertanyakan sesuatu, banyak teknik lah. Oke. Tekniknya banyak adalah, ya. Oke. Tekniknya banyak. Intinya adalah bagaimana kita mengolah kalimat-kalimat supaya juga mereka terpengaruh. Gitu. Itu konsepnya seperti itu. Kemudian ketika kita bicara hipnosis itu adalah satu ilmu untuk mengakses pikiran bawah sadar secara langsung dan sengaja. Konsepnya adalah langsung dan sengaja. Langsung dan sengaja. Dan itu keilmuan. Oke. Orang yang mengaplikasikan ilmu itu disebutnya hipnotis, ya kurang lebih begitu lah. Orang tuh suka bingung, Iya, ini kena hipnotis. Bukan, hipnotis itu orangnya. Ilmunya namanya hipnosis. Hipnotis. Yes. Tetapi untuk di Indonesia Kang, baik ilmunya maupun orangnya sebutnya hipnotis memang. Betul. Ya, ilmu apa nih? Hipnotis. Orangnya penghipnotis. Padahal hipnotis itu adalah orang yang mengaplikasikan ilmu hipnosis, sama seperti pianis. Orang pintar main piano, gitaris ya semacam. Iya. Tapi lebih umum lagi orang Indonesia manggilnya dukun sih ya. Iya. Lebih gampang. Ini dukun nih soalnya sakti gitu. Ada pengalaman seru terkait. Oh, ada. Wah, ini Beli Surya udah Alaska, dukun, hipnosis, NLP, ini dahsyat nih. Oke, lanjut. Ya, seperti itu. Jadi, nah ketika mulai hipnosis ini, keilmuan ini digunakan untuk terapi, nah disebutlah hipnoterapi. Orangnya disebut atau praktisinya sebutnya hipnoterapis. Oke. Dan itu kalau profesional dia bawah dinas kesehatan kan. Oh, itu udah memang masuk di situ. Iya, Oke, mantap. Ya, Terus. jadi, seperti itu alurnya. Nah, terkait dengan tadi dukun-dukun tadi itu, gimana nih? Ini menarik ini part menarik nih. ada kaitannya sama Pak Dokter juga nih. Oke, Pak Dokter Wayan ya. Baru kali ini aja cerita nih. Memang vibe-nya itu bongkar aib. Enggak, vibe-nya emang dukun aja. Oh gitu ya.
Kayaknya ini wilayah perdukunan nih. Oke. Gimana? Jadi mulailah ketika apa sih yang disebut sakti kan gitu kan? Sakti? Ya sakti. Sakti itu menurut aku sih sesuatu yang aku belum bisa. Orang lain bisa lakukan secara gampang gitu ya. Kan gitu ya. Nah, ketika kita tahu NLP, hipnosis, ada kesan sakti, apalagi di hipnosis ada namanya mesmerism. Mesmerism ya. Adikku juga begitu. Nah, itu dia. Non-verbal hipnosis. Jadi kesannya dukun banget gitu. Benar. Ya, sedangkan kalau kita kaitkan dengan healing, kemampuan tubuh menghealing dirinya itu sangat luar biasa kan. Luar biasa sekali. Nah, mulailah kalau di Bali itu ketika dia minta tolong lah berobat ke dukun itu pasti bawa sajen atau apa. Aku udah ada di posisi itu Kang. Mulai bawa canang lah, pejati gitu. Canang tuh yang kuning itu kan ya. Pejati gede lagi. Nah, mulailah aku khawatir lah Kang, karena ini bukan keinginan lah gitu ya. Waduh. Tapi orang dengan otomatis kali ya. Betul. Karena mau mendatangi seseorang yang sakti, dia bawa sajen gitu ya. Anyway teman-teman, kita ini berdua muridnya Pak Wayan ya. Muridnya beli Wayan juga nih. Terus? Seperti itu. Jadi karena itu bukan jadi satu tujuan, khawatir juga Kang. Karena apa? Akhirnya ada satu momen yang aktivitas biasa Kang. Aktivitas biasa, ada kegiatan di Denpasar lah, aku tinggalnya daerah Gianyar Ubud sana. Ditelepon Kang, ada seorang ibu-ibu telepon, katanya anaknya nggak bisa, tiba-tiba nggak bisa bangun, nafasnya sesak segala macam, dan nggak bisa ngomong itu Kang. Dan nangis-nangis harus ke sana Kang, gitu. Nah, pokoknya mendesak aja ya. Mendesak aja gitu. Dan aku dilema waktu itu Kang. Ini ada acara, tapi ini ada kebutuhan juga dari orang lain yang harus aku selesaikan. Mungkin aku tugas nih. Akhirnya aku tanda kutip ya, sampai sekarang pun masih aku bisa rasakan bahwa aku terpaksa waktu itu. Jadi terpaksa. Aku harus tinggalkan acara atau tidak jadi ke tempat acara, aku harus ke sana. Nah, keterpaksaan itulah membuat ini bukan jalanku nih. Jadi aku nggak ngerasa nyaman di sana. Ini baru satu orang Kang, aku harus batalin acara aku. Kemana lebih dari satu gitu. Jadi ada perasaan kayaknya bukan ini nih gitu ya. Ini nih gitu. Nah, beberapa saat kemudian kita ke itu cari gurunya kan gitu. Aku ke Kuta tuh cari Pak Dokter tuh. Aku jelasin ini dan beliau jawab singkat, jalanin aja. Nanti ketemu jawabannya. Itu Pak Wayan juga gitu ya. Dalam hati itu keselnya itu kesel banget. Ini murid-murid bandel yang lagi ngomongin gurunya ya, by the way ya. Padahal ini gurunya ada di sebelah. Iya. Ya seperti itu. Jadi kesel banget Kang gitu. Dan aku sampaikan setelahnya gitu. Tapi hari itu enggak Kang. Ya dalam hati aja keselnya. Balik ke rumah kita meditasi lah Kang. Akhirnya nggak ada pilihan lain kecuali merenung lah, mencari ke dalam gitu ya. Nah, di sana dikasih jawaban satu. Begitu duduk tenang, langsung kasih jawaban. Lensingnya gitu, gini gitu. Kalau nggak mau begitu, ya begini. Itu perasaan aku tuh sudah seakan-akan dapat jawaban, tapi nggak tahu itu. Belum tahu nih. Apa tuh? Kalau nggak itu ya ini apa nih? Tapi sudah kesannya ada pilihan gitu. Minimal otakku sudah mengatakan ada pilihan nih. Tidak mutlak harus itu gitu. Karena ada kekhawatiran sebelumnya harus itu loh Kang. Harus sebagai penyembuh yang itu gitu. Penyembuh di wilayah itu ya. Gitu. Dan itu merasa nggak nyaman lah gitu. Nah, gali. Dalam sekian jam tiba-tiba muncul lah itu sertifikat lah yang gitu pelatihan. Kemudian bagaimana ketika aku melakukan coaching ke anak didik aku, gambaran itu muncul semua ngeplan. Dan itu disimpulkan ini dia. Ini jawabannya. Ya intinya tidak mengambil jalur yang itu satu, tapi ngambil di profesional sebagai terapis ini gitu ya. Dan praktisi mind development lah. Mind developmentnya gitu. Nah, besoknya langsung buat logo tuh. Gitu. Langsung buat logo, daftarkan ke dinas kesehatan, ya berproses lah ke arah itu gitu. Gitu. Ini menarik banget cerita awalnya ya. Cerita awal. Berarti gitu. Pak Wayan memang sakti ya. Dulu juga waktu aku nanya sesuatu, ini gini, udah aja jawabannya, nggak ada jawaban. Dan itu hebatnya seorang Pak Wayan Mustike ya, bahwa
dia selalu menjadi guru untuk membukakan kita sebagai murid-muridnya untuk ketemu jawaban langsung. Oh itu keren sih. Jarang banget ada guru kayak beliau tuh, jarang banget sih. Dan itu luar biasa. Nah, udah tuh kan, udah fix gitu, dan akhirnya by the way, pertama kali belajar itu ngikutin siapakah atau misalnya kemanakah dan berapa lama belajarnya sampai benar-benar bisa praktek tuh berapa lama? Itu di tahun 2015 Kang. Aku ketemu namanya sahabat aku di Bandung nih, Kang Alka namanya. August Kanalendra. Cari aja. Beliau yang memperkenalkan, karena beliau juga sempat di bidang yang sama. Hipnotis? Bukan, di bidang backgroundnya pariwisata juga, tourism. Beliau begitu. Nah, ngajarlah beliau di Bali gitu. Kita kenal di sana. Akhirnya beliau yang duluan. Nah, buat pelatihan, aku ngikut tuh belajarnya di Bandung itu. Nah, semacam itu. Itu awal sekali. Dan pelatihan singkat, Kang. Sebetulnya pelatihan itu singkat, dan sekarang pun karena kalau di hipnosis, setelah itu aku pindah ibu, Pak. Pindah ibu. Lahir dari ibu hipnosis yang berbeda. Jadi hipnosis juga banyak ini ya, banyak cabang lah ya. Banyak cabang gitu. Nah, kalau di sekarang itu minimal ada 4 tahapan hipnosis kan. Atau ada fundamental, ada hipnoterapis, ada master, ada instruktur kan. Fundamental, hipnoterapis, master dan instruktur. Bedanya gimana? Nah, fundamental dasar nih, stage hipnosis, bagaimana melakukan proses hipnotis di jalan raya atau di panggung. Untuk permainan lah. Kemudian terapis, kemudian masternya, kemudian instruktur. Nah, kebetulan aku udah instruktur, bolehlah buat pelatihan-pelatihan ini. Sekarang aku lagi aktif lah di situ. Mindef untuk melakukan pelatihan-pelatihan ini kan gitu. Nah, di sanalah orang selalu tanya ke aku, masa sih dalam pelatihan 1 hari itu singkat itu bisa? Nah, aku jawab, aku lahir dari itu. Aku lahir dari itu. Jadi mungkin Kang, tetapi tentu setelah pelatihan itu praktek atau enggak. Nah itu tuh penyakit orang ikut seminar, dia waktu seminarnya happy, besok nggak dikerjain. Nah itu dia. Jadi besok stres lagi tuh. Benar beli, benar gitu. banget. Nah akhirnya mulailah kita juga, karena backgroundnya adalah mengajarnya, mulailah senang buat seminar gitu kan, tentang corporate. Nah, aku tambahkan tools. Kebetulan juga aku ikut di Tung Desa Waringin Resources untuk firewalking kita bongkar satu-satu nih ya. Nah, sekarang gini, apa kaitannya gini? Orang yang datang ke Beli Surya ini kan pasti dia sakit, ya kan? Nah, bagaimana proses hipnosis bisa menyembuhkan sakitnya seseorang tuh gimana? Kalau itu kaitannya dengan atau mental. Ini ke mental kan ya, bukan fisik kan? Gimana? Ada yang mental, ada yang fisik juga. Dan ini semua berkaitan kan, tadi kaitannya dengan healing gitu. Bahkan kita sering sampaikan satu kalimat ya, semua orang paham bahwa tubuh, pikiran, jiwa itu satu keselarasan penuh. Di mana saling mempengaruhi kan gitu ya. Simpel aja, ketika kita bicara orang banyak pikiran kan, apakah sakitnya nanti akan di kepala, apakah di tangan atau kaki? Ketika banyak pikiran pasti di kepala, udah pasti. Kan gitu. Artinya apa? Mental berpengaruh kepada sakit fisik. Nah, gitu. Nah, ketika mereka sudah selesai dengan masalah mentalnya, fisik itu langsung ikut Kang. Sesimpel itu. Berarti mental sehat, fisik ngikutin. Pasti ya? Pasti. Gitu, pasti. Seberapa signifikan nanti itu tentu ada faktor-faktor tergantung proses lah ya. Tapi yang jelas pasti. Itu pasti dari pengalaman aku kan. Contoh misalnya ada begini kan. Ketika itu hal-hal simpel dulu deh. Nah, kepala pusing, kemudian masuk ke leher, biasanya begitu. Nah, setelah itu mulai agak bebannya agak berat dikit, mulai di pundak kan. Gitu. Makanya orang bilang beban di pundakmu kan gitu ya. Betul. Jadi terasanya justru di pundak Kang. Dari sini ke sini. Gitu. Nah, aku kasih contoh deh satu nih. Ada satu kebetulan ini bukan klien, jadi aku bisa sampaikanlah sedikit-sedikit gitu. Kalau klien rahasia betul. Ini ceritanya Mawar aja ya. Itu Mawar klasik banget ya. Bokentil aja lah sekarang ya. Terus. Ya seperti itu, ada seorang nih Kang. Dia sampaikan bahwa dia sakitnya bagian sini. Gitu. Tolong dong terapi gitu. Ketika kita paham tentang kaitannya mental dan tubuh, saya langsung tanya,
beban sekarang apa. Langsung beban, langsung to the point aja. Oke. Karena di sini pasti beban. Dia sampaikan, kebetulan dia ada satu urusan yang harus menunggu pusat untuk lakukan tanda kutip sidak di perusahaannya. Kemudian pokoknya stres gitu ya. Ruwet semua. Kemudian dia punya cucu nggak bisa ngedot. Kemudian punya mantu harus bertugas di daerah macam-macam. Kita gali satu-satu, Kang. Nah, kalau kita secara umum pasti mengatakan bahwa oke, mungkin saja yang pusat ini lebih dominan masalahnya. Tetapi ternyata enggak. Yang menjadi satu dominan adalah cucunya nggak bisa ngedot. Itu justru Wah, itu. ini pelajaran menarik bahwa ketika seseorang puyeng tuh kadang-kadang nggak tahu beban yang paling besar kali ya. Bahkan saya simpulkan bahwa ternyata hal kecil itu efeknya luar biasa. Contoh ini, ketika kita kesulitan gigi. Itu kan kecil, Kang. Tapi bingungnya setengah mati. nyari gigi mana, bahkan kadang-kadang udah ini masih terasa dia. Benar. Tapi kalau itu dibuat lebih besar lagi dikit, kan gampang. Betul. Nah, hal kecil itu sering buat kita bingung. Ini apa? Nah, masalah kecil ya sama. Jadi mungkin orang kadang-kadang mempermasalahkan ini yang kelihatannya gede, padahal source atau intinya malah yang simpel gitu ya. Maksudnya yang lebih kecil gitu. Itu dia. Oke. Nah, terus itu kan pasti ditelaah dulu tuh. Nah, terus habis gitu? Kita gali, dapatlah itu cucunya. Kita akhirnya buat kesimpulan bahwa untuk solusinya adalah satu, kebetulan begini kan situasinya. Jadi anak itu kita punya satu keyakinan bahwa ketika dia tidak mendapat makanan dari ASI, dia pasti berusaha cari yang lainnya. Yang lain, ngedot lah atau apa gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak tega. Nah, kebetulan ini neneknya yang nggak tega. Ditelepon mamahnya, ngedot gitu. Nah, semacam itu. Jadi kesimpulannya kita buat pilihannya dua. Edukasi neneknya, atau neneknya nggak boleh ikut ngasuh. Dipisah dulu. Pisah dulu. Gitu. Dua-duanya nggak bisa katanya. Nggak mungkin ngasuh karena satu-satunya yang ada standby di sana adalah neneknya. Kemudian edukasi, enggak kaku sekali neneknya, kata kakeknya ini. Nah, aku katakan seperti ini kalimatku, aku putus kama, Pak. Tugasku sudah selesai maksimal, tinggal dilakukan ini atau ini, A atau B. Terserah mau melakukan atau enggak. Nah, kadang-kadang orang ketika dikasih kepasrahan seperti itu justru berpikir, Aku mau edukasi aja gitu. Jadi istilahnya ngasih menegaskan ya. Betul. Bahwa pilihan cuman itu dulu aja ya. Dan mereka yang memutuskan pilihan itu. Nah, akhirnya apa? Dalam 2 hari ketemu lagi, Kang. Itu, dan aku langsung kasih, makasih Pak Surya, makasih katanya. Cucu aku udah bisa ini bla 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 bla. Setelah itu langsung aku tanya, terus gini gimana? Baru nyadar, Kang, hilang ya. Padahal ini sudah sekian minggu, Kang. Dalam 2 hari hanya berhasil tanda kutip beban yang tampaknya tidak beban itu terselesaikan. Ada solusinya. Ini langsung hilang, Kang. Tanpa sadar ya. 2 hari. Iya, 2 hari. Berarti Mas maksudnya gini ya. Iya. Kadang kita tidak melihat inti dari semua permasalahan itu, ternyata jangan-jangan yang kita nggak pernah ngelihat dan ngerasa kali ya. Ya kayak tadi kayaknya perasaannya tuh ada masalah apa di kantor. Jangan-jangan ada satu percik yang mungkin sama anaknya, sama cucunya, sama pasangannya yang itu mungkin nggak kelihatan. Padahal itu sumbernya ya. Itu dia. Dan ketika aku handle klien, Kang, yang pertama aku harus tersampaikan adalah mindset mereka bahwa dalam situasi selalu ada 3 posisi, Kang. Aku belajar dari permainan sepak bola, kan. Karena dulu pernah juga ketika aku di awal-awal nih, Kang, aku merasa kok aku terapi seseorang yang jauh di atas aku. Misal dia pengen percaya diri bicara di atas panggung yang ribuan, Kang, bukan ratusan, ribuan nih. Kebetulan dia ada tugas yang mengharuskan itu dan sering. Nah, aku berpikir belum pernah nih, juga ya. Belum pernah juga ke aku. Kemudian bicara tentang bisnis, bagaimana ngelola bisnis yang mana aku juga belum sebesar dia bisnisnya. Nah, akhirnya aku berenung, aku bawa lagi meditate lah gitu. Nanya-nanya ke dalam lagi. Nah, jawabannya adalah dikasih gambaran bahwa selalu ada 3 posisi. Pemain,
penonton atau komentator dan pelatih kan. Pemain, penonton, komentator, pelatih. Pelatih. Oke. Ya. Pemain ciri-cirinya adalah merasa sudah melakukan yang terbaik, sudah pasti. Oke. Aku sudah gini, udah begini kan dan gini kan gitu. Ya, sepak bola juga sama. Aku udah kencang, udah apa segala macam. Nah, kemudian ada penonton. Penonton tuh gampang aja. Wah, harusnya tendang ke kiri, harusnya itu, harusnya ini. Gampang sekali gitu. Nah, dan di kehidupan nyata juga sama ya kayaknya. Benar, Nah, benar. ada Yang komen mulu ya. Itu netizen sih biasanya. Ya, netizen jomblo kayak gini nih ya. Ya seperti itu. Kemudian ada di pelatih. Ciri-ciri pelatih apa? Ya kalau sepak bola dia punya sertifikat kepelatihan, dia punya pengalaman melatih, dan dia punya kesadaran pelatih kan. Kesadaran pelatih adalah seorang pelatih tidak boleh merasa lebih baik dari pemainnya. Dan seorang pemain harus punya kesadaran sebagai pemain bahwa seorang pemain itu perlu pelatih kan. Yes. Gitu. Yes. Kadang pemain nggak punya kesadaran, oh saya udah cukup hebat untuk diri saya, tapi dan saya nggak perlu pelatih, sedangkan dia butuh seorang yang mengamati dan membuat dia berproses lebih baik kan. Benar. Dan saya selalu pakai itu Kang. Benar. Saya selalu punya guru dan salah satu kamu guru saya. Betul, nanti saya akan tanya-tanya. Kita masuk sama komentator aja ya. Seperti itu, dan itu berlaku kan. Dan itu nggak bisa ditolak ya, Bli ya. Ya maksudnya mau gimana pun juga tetap aja. Kan saya jadi ingat cerita ada anak sama bapak, sama anak bapak sama keledai, sama penonton. Pernah dengar ya? Dinaikin, si penontonnya ngomong gila dua hari. Udah jelas keledainya pendek itu dinaikin gila katanya. Udah. Terus si bapak sama anaknya kita diomongin nih sama netizen gitu ya. Udah sekarang si keledainya jangan dinaikin, kita jarang jalan aja bertiga. Pas jalan bertiga, di komen lagi, ini pada gila ya. Ada keledai diajak jalannya capek jalan lah gitu. Mau komplain lagi. Ya udah nak kalau gitu kita angkat aja keledainya bareng-bareng. Disebut gila lagi. Salah lagi ya. Serba salah ya. Iya, semacam itu. Tapi inilah hidup ya, Bli ya. Betul. Mau gimana juga ya. Iya. Nice, Bli. Itu yang memudahkan banget kalau di sepak bola selalu ada pemain komentator, pelatih sama si pemainnya gitu. Nice. Nah, terus kaitannya dengan itu tadi bahwa seseorang yang tanda kutip. Jadi banyak orang yang merasa tidak. Orang yang hebat bagi saya adalah dia tahu bahwa dirinya tidak baik-baik saja. Banyak orang nggak hebat kan. Ini keren banget. Kita ulang sekali lagi. Orang yang hebat adalah orang yang tahu kalau dirinya tidak baik-baik saja. Dan banyak orang yang deny. Betul nggak? Pura-pura oke. Iya, betul. Dan untuk satu kesembuhan kan kita harus mengakui itu loh. Bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, dan itu butuh kekuatan untuk mengakui itu kan. Dan itu apalagi seorangnya ini punya posisi figur otoritas ya. Betul. Wah, benar. Sedangkan setiap orang punya sisi lemahnya gitu, dan itu harus kita akui itu sebagai manusia. Semacam itu. Nah, ketika itu sudah gitu, seorang pemain itu sudah profesional, tahu polanya dan tahu bagaimana kapan saatnya dia mencari pelatih atau kapan dia cukup melatih dirinya sendiri. Nah, saya rasa dia akan bertumbuh lebih baik kan. Saya rasa. Nah, kaitannya dengan healing tadi, ya tentu saja ada hal yang memang kita sendiri mungkin belum mampu kan untuk kita selesaikan sendiri. Perlu ada orang yang bantu kita. Dan itu fine saja Kang. Dan itu oke saja. Nah, terkadang itu apalagi terkait dengan mental tadi Kang. Merasa aku sudah cukup. Bahkan ketika dia dilatih, dia tidak menjadi pemain yang baik. Gitu. Dan akhirnya ada shopping dokter juga. Nyoba ke sini. Bahkan bawah sadarnya mengatakan ada satu kebanggaan. Aku loh di terapi sama itu masih ini. Itu kan satu kebanggaan. Aku loh di terapi sama Prof itu masih begini gitu. Itu apa nggak satu kebanggaan bagi bawah sadarnya gitu. Benar ya. Gitu. Nah, jadi seakan-akan yang dia butuhkan hanya legalitas bahwa dia harus melakukan ini gitu aja, dan itu fine aja juga, nggak apa-apa. Keliling-keliling aja. Aku ketemu banyak yang begitu kan. Iya. Sebelum dia mengakui dirinya perlu dibantu, nggak bisa ya. Nggak bisa. Bahkan aku sering bilang, pemain terbaik di dunia sepak bola pun dia butuh pelatih. Benar. Mau selevel Cristiano Ronaldo
nggak ada pelatih nggak akan jadi gitu ya. Jadi gitu. Dan Benar sih, Bli. dan ketika dia diarahkan oleh pelatihnya, seorang pemain yang profesional pasti mau. Iya. Iya. Pasti mau. Iya, iya, Nah, iya. seringkali pemain sudah diarahkan oleh pelatihnya, dia mempercayakan nih ke seorang pelatih lah atau seorang terapis. Tapi ketika diarahkan dia tidak ngikut. Nah, gimana dia mau berproses? Benar, Lebih baik. benar. Wah, Gitu. keren sih, keren. Jadi kesadaran itu penting untuk Ya. tiga tadi. Kira-kira selama karir lah ya, kita sebut karir di dalam dunia ini, udah berapa banyak orang yang tertolong atau tersembuhkan dari pengalaman Bli Surya? Iya, banyak lah. Banyak lah ya? Banyak ya? Iya, dengan Oke. berbagai macam ini situasinya, kecemasan, ya banyak fobia gitu. Nah, itu baru saya mau masuk bahwa yang paling banyak yang datang tuh apa sih? Ternyata masih ada efek domino dari COVID-19 kemarin kan. Jadi Efek dominonya. efek domino dari COVID-19 ini yang belum bisa dilampaui. Iya, Oke. banyak. Apa cemas kah atau? Satu cemas, kemudian relationship itu kan masih berjalan ini. Yang dulu mungkin tidak baik-baik saja, sininya berusaha diperbaiki, tapi mungkin ada keterbatasan di sana, nggak baik-baik saja sampai sekarang. Oke. Itu banyak kan. Oke. Nah, biasanya kalau ada orang datang nih ya, kan, Bli, saya tuh keluhan gini. Kalau kita sebut sebagai mendiagnosa, Iya. pertama kali yang dilakukan Bli Surya untuk bertanya ke orang ini untuk mendiagnosa, membuka awal, itu apa dulu tuh? Biasanya aku tanya, kita kan ada form, dia ngisi itu, kemudian tujuannya, kemudian yang terpenting ada dua, Kang, dari semua itu adalah tujuan dia melakukan proses terapi apa, Oke. kemudian apa yang terjadi jika proses terapi tercapai. Harus kita pakai satu dia sudah merasakan satu kemungkinan dan optimisme di sana. Kita bangun dari awal, framing di awal. Kan? Framing awal bahwa kalau sukses gini apa? Nice. Karena di banyak klien belum paham itu yang terutama belum paham kan. Contoh kan. Nah, sebetulnya kalau cemas itu kan seseorang yang tanda kutip atau saya bilang fobia. Semakin dia fobia kan, semakin mudah dia teratasi. Semakin fobia, semakin mudah Teratasi. Dari pengalaman saya. Contohnya gimana nyatanya? Cicak nih. Cicak. Ya misalnya, saya biasanya ngetes nih. Itu ada cicak. Ada langsung. Ada yang dikit, ada yang enggak. Gitu. Nah kan itu anggaplah kita ada levelnya nih. Tapi reaksi yang paling tinggi itu lebih paling mudah untuk teratasi. Oke. Misal baru bilang mana gitu. Itu paling gampang. Karena logikanya begini kan. Ya. Fobia itu kan seseorang yang mampu membuat satu imajinasi di pikirannya terhadap sesuatu. Oke. Anggaplah fokusnya terhadap imajinasi itu, anggap kita ada A, B, C, D gitu. Dia mengimajinasikan sosok atau bentuk atau situasi itu A. Itu artinya kemampuan imajinatif dia kan tinggi kan. Ya. Sehingga apa? Untuk dia dibantu berimajinasi ke B atau ke C itu lebih gampang. Oke, karena dia udah Kemampuan punya skill imajinatif. untuk berimajinasi Iya, kasarnya gitu ya. iya. Cuman dia salah nembak, salah nggak tepat fokusnya aja, lah. fokusnya beda. Iya. Oh, oke. Gitu. Cemas sama kan. Jadi kalau mau fobia jangan nanggung ya. Fobia aja dulu banget. Karena ya maksud saya bahwa ternyata segala sesuatu yang terjadi itu ya tergantung bagaimana kita mengarahkan fokus kan. Iya, betul. Oke, Betul, nice. betul. Oke. Jadi daya imajinasi mereka tuh udah tinggi kan. Jadi ketika diarahkan ke lebih baik, tentu ada prosesnya, bawah sadar kan, balik lagi. Kalau dari perspektif aku nih sekarang sekalipun aku pasti gabung-gabung dengan yang lainnya. Kita ada pasal-pasal yang kita bisa gunakan. Tapi terkait dengan perspektif aku sekarang ya dominan bawah sadar tinggi kan. Ya kalau di hipnosis kan 88% lah. Iya. Secara sadarnya cuma 12%. Oke. Itu terbukti kan, seorang yang ada tinggi besar kan, itu dia fobianya, dia bahkan bilang begini, Mak, saya ular saya pegang, tapi kupu-kupu saya takut katanya. Aduh, itu nggak asik banget ya. Fobianya apa, kupu-kupu gitu ya. Jadi nggak asik banget ya gitu. Iya. Itu gimana ya, Pak? Buat secara sadar yang 12%, ngerti bahwa kupu-kupu itu aman-aman saja. Iya. Tapi 88%-nya reaksi dia terhadap kupu-kupu adalah hasil dari data masa lalunya. Ingat kan?
Oke. Reaksi kita itu adalah hasil dari data masa lalu. Itu pemahaman saya. Data masa lalu. Tapi ini yang nonton ya, Ya, Bli. Ini saya seyakin-yakinnya ini juga banyak yang fobia. Oke. Fobia sama istrinya sih kayaknya. Oh bisa gitu ya guys? Bisa. Pokoknya bisa gitu. Kalau nggak istri mertua lah ya. Wah calon klien nih Kang. Kira-kira gitu. Oke, tadi Bli Surya berulang-ulang bicara tentang bawah sadar, bawah sadar, bawah sadar. Ya, ya. Nah, berarti kan kalau tadi bicara data masa lalu yang menentukan kita sekarang, Ya. gimana caranya kita mereprogramming data masa lalu supaya sekarang kita lebih baik? Oke. Yang pertama adalah ada beberapa inilah ya kenapa seseorang itu tidak bisa berubah lah, beberapa faktor. Yang pertama adalah melabel Kang. Label. Ya, dia melabel dirinya apa gitu. Oh, aku memang seperti ini orangnya. Bener banget. Ya. Bener banget, dia udah ngecap bahwa aku ini orang gagal, aku Iya, ini ibu yang tidak gitu ya. Iya, iya. Oke. Dia melabel dirinya seperti itu gitu. Oke. Nah, label ini yang perlu dirubah. Oke. Dan ini hasil dari dia mungkin dari lingkungan di awalnya, kemudian akhirnya dia juga menyimpulkan dirinya. Oke. Intinya label harus dirubah. Entah disebutnya bertumbuh kah, mau belajar, aku nih pembelajar atau apa. Kalau saya selalu saya pakai salah satu labelnya adalah pembelajar sudah. Belajar udah. Karena mau gimana pun dilalui belajar terus. Belajar lagi apapun yang terjadi, kita pelajari lah. Gitu. Gagal nggak apa-apa, kita pelajari. Apa yang penyebabnya segala macam. Pembelajar paling enak lah untuk kita pakai label. Stop labeling ya. Iya, stop labeling. Yang negatif tentunya. Kemudian yang kedua adalah fokusnya tidak sesuai atau alamat yang dimasukkan ke pikirannya tidak sesuai. Contoh lah simpel, kata saja. Ya, aku nggak mau cemas lagi. Nah, dendam lah. Saya pakai contoh dendam. Seringkali orang dendam itu hanyut dengan perasaan, aku nggak mau dengar omongannya yang dulu itu. Aku nggak mau ingat lagi kata-katanya yang itu. Aku nggak mau ingat lagi situasi waktu dia gituin aku. Semakin dia ngomong itu, semakin ingat Kang. Oke. Semakin ditolak, semakin menguat. Semakin ditolak, semakin menguat. Nice. Gitu. Oke. Sama seperti satu kalimat sederhana saja. Jangan bayangkan apel, apel merah, ada tangkainya, ada daunnya. Ya simpel-simpel itu. Semakin kita ngomongin itu, semakin ingat kan. Benar. Nah, rubah fokus itu dulu. Oke. Biasanya aku lakukan dengan aku list perasaan klien apa. Oke. Maunya apa gitu. Oh, dari perpindahan antara before ke after gitu ya. Maunya apa? Dan fokusnya di maunya apa ini. Seringkali orang berfokus pada apa yang dia tidak inginkan. Lupa dia berfokus terhadap apa yang dia inginkan. Oke. Ini aku dapatnya dari pola-pola. Dari sekian klien yang aku polakan. Ya simpel-simpel begini lah sebetulnya. Ini banget Jadi tadi stop labeling. Belajarlah untuk tidak melabeling. Yang kedua, fokus terhadap ganti apa fokus. yang ingin. Jangan berputar-putar di tempat yang kita sesali, yang kita nggak bisa terima, tapi apa yang akan nice. Tujuannya apa? Nah kalau itu dikaitkan kata atau kalimat, saya verbola Kang. Nanti ketemu satu kata, saya sebutnya mantra. Bahwa ini adalah mantra yang cocok buat. Karena supaya dia punya satu pemahaman, wah ini penting banget untuk saya masukkan. Kalau mau dikaitkan lagi dengan Masaru Emoto lah, dalam. Betul. Tapi minimal ketika kata itu disebut sesuatu yang cocok dan itu dikaitkan dengan misalnya kita analogikan Google Map, ya kalau salah kalimat kita masukkan, ya kita diarahkan, nyasar. Benar nih, keren banget ya. Salah typing, salah input, salah arah gitu. Jadi kaitan dengan tadi NLP salah kalimat, salah pikiran, salah mindset, salah perasaan, salah realita. Gitu. Mantep. Saya dapat polanya begitu, Kang. Ternyata kalimat-kalimat di awal yang perlu terdeteksi. Nah, itu tadi label, kemudian arah yang benar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah analogi macan, Kang. Mungkin Kang sudah sering dengar nih. Macan putih, macan loreng diadu. Ketika semuanya sama, beratnya sama, kekuatan sama, semua umur sama, yang beda cuman warna. Ketika diadu yang menang yang mana, Kang? Yang antara putih sama loreng. Semuanya sama. Yang mana ya? Harus ada yang menang, Kang. Yang lebih kuat. Sama kuatnya. Sama kuatnya. Yang menang ya? Iya, yang menang. Wah, ini pertanyaan susah sih. Yang loreng kayaknya. Loreng, kenapa, Kang? Karena saya suka yang loreng.
Nggak apa-apa. Itu kalau aku buat seminar seru Kang. Iya, Aku iya. bisa nih, yang loreng, putih. Oke. Nah, putih dan loreng perang nih. Loreng itu karena aku suka kuat, bla bla bla. Putih itu suci, bla bla bla. Nah, diadu nih. Setelah puas kita ngadu mereka, saya tanya nih, boleh nggak saya punya jawaban sendiri? Ya, silakan. Kalau putih dan loreng itu diadu, yang menang adalah yang paling banyak dikasih makan. That's it. Yes. Pikiran kita sama Kang. Satunya optimis, harus bisa. Satunya nggak mungkin. Oke. Satunya harus bisa ngelupain. Aduh, nggak, jangan itu kan begini. Dia kan kurang ajar banget. Betul. Nah, yang mana paling sering kita fokuskan, kasih atensi, nah itu yang menang. Oke. Gitu. Oke. Apakah kecemasan atau suatu yang menenangkan, atau optimisme atau pesimisme? Yang mana kita kasih makanan? Nah, makanan apa? Makanan mental. Informasi yang masuk, kemudian bagaimana kalimat-kalimat kita benar, lebih sering lagi jadi kan. Wah, keren. Itu kan. Itu Wah, yang Bli. menang, kan. Ini simple tapi praktikal banget ya. Iya. Intinya mungkin teman-teman bisa langsung dicobain ya. Maksudnya kan nggak harus gimana dulu bahwa enggak. Pertama adalah stop labeling ya. Iya. Atau rubah label ke positif. Positif gitu bahwa aku tuh gagal terus, aku tuh apa labeling bener ya. Kalau nge-label tuh kita ada di situ aja terus ya. Yang kedua adalah ganti fokus tadi ya. Ya, ganti fokus. Rubah fokus atau shifting. Dan yang ketiga adalah mana yang dikasih makan dia akan tumbuh. Iya. Oke. Seperti Oke, menarik. Dan mungkin Bli, nanti aku minta izin untuk di beberapa kali taping ya. Ini nggak mungkin ngobrol sekali nih. Ini seru banget. Ini kan baru icip-icip siap. mengenal Bli Surya nih. Ya. Oke, nah mungkin ini part terakhir kita sebelum nanti kita lanjut lagi gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya gini. Tips untuk orang bisa, ini kan semua orang tuh sekarang pengennya shortcut ya. Shortcut. Per saat ini saya pengen segera turun cemas, iri, dengki, benci. Pokoknya saya pengen cepat keluar dari emosi yang buruk. Dalam perspektif Bli Surya sebagai hipnoterapis yang sangat per detik ini saya bisa lakukan apa? Lihat lingkungan, ganti ke lingkungan yang ada vibe positif kita. Sesimpel itu dulu. Sesimpel itu dulu. Contoh ya, ikuti Kang Abu. Apapun podcastnya, ikuti aja. Karena lama-lama akan terbuka dengan sendirinya. Karena repetisi pengulangan itu penting. Ganti circle dulu lah ya. Sudah. Intinya ya. Ya, intinya ganti circle saja. Wah, keren. Ganti circle. Karena apa? Kita ya ibarat otak kita kan kayak spons. Ya, dekat kopi ya nyerapnya kopi, dekat teh. Contoh simpel aja. Ketika kita bicara tentang let's say mancing deh. Ketika di kantor orang ngobrolin tentang mancing. Ketika di rumah tetangga ngobrolin tentang mancing. Teman-teman di grup WhatsApp ngomong tentang mancing. Ketika kita bengong ngapain ya? Mancing sudah. Semuanya tanpa sadar ikut itu semua ya. Itu. Kalau dari perspektif hipnosis itu yang terjadi. Kita adalah reaksi dari data yang masuk sudah. Keren. Sehingga kita harus secara sadar memilih ada di circle data apa yang harus masuk ke dalam diri. Karena data itu lambat laun masuk ke alam bawah sadar, alam bawah sadar itu lambat laun merubah realitas. Yes. Wah, Bli, ini pembicaraan yang sangat menarik. Saya pengen nanti menggali lagi lebih dalam. Semoga nanti kita ada waktu lagi untuk ngobrol. Ini mungkin akan pertanyaan penting. Kalau orang pengen konsultasi dan ngobrol, gimana caranya? Ya, ini ada webnya di minddevbali.com. MINDDEF. Oh, ini minddef.com. Oke. minddevbali.com. Minddevbali.com. Minddev itu singkatan dari mind development, Kang. Mind development. Oke. Supaya nggak kedukun jadi ini yang dapat yang tadi kita cerita di awal. Iya. Ini dukun tapi mainnya udah jauh ya. Alaska nih, jangan salah. Alaska nih, kutub udah lihat gitu langsung. Oke, mungkin terakhir final statement atau tips atau pesan untuk para pemirsa kita berkaitan sama hypno healing, apa yang bisa disampaikan? Yang jelas kawan-kawan semua, sobat semua, yang namanya fisik itu kalau mau sehat dilatih. Mental sama, udah sesimpel itu. Kalau mau mental yang sehat, latihlah mental. Fisik juga sama. Jadi ini satu keselarasan, jadikan satu putaran yang positif, di mana ketika kita fisik sehat, mental juga sehat, mental sehat, fisik juga sehat, atau sebaliknya. Jadi pilihan tetap kita yang punya. Gitu. Luar biasa. Dan saya akan kasih judul podcast kita ini adalah Dukun Alaska. Asik.
Bisa gitu ya. Supaya keren ya. Ini dukun yang udah melanglang buana ke Alaska. Ble, matur suksma Ya, ya. atas semua diskusi kita, insight-insightnya saya rasa Terima kasih, Kang. pemirsa Terima kasih, juga Kang. mendapatkan sebuah insight yang ada sudut pandang yang bisa kita gali, dan setuju labeling terbaik adalah pembelajar, karena sebanyak-banyak yang kita tahu lebih banyak yang kita tidak tahu. Ya. Jadi jangan lelah untuk belajar. Oke. Matur suksma. Matur Terima suksma. kasih. Makasih kesempatannya Kang Bu. Makasih.